Setelah itu udah tuh kayak disasarin kita ke nggak nyampe ke tujuan yang Padahal mah udah pernah ke situ sebelumnya. udah pernah. Iya kan? Iya. Iya. Jadi si anjing gitu. Awalnya. Iya. Terus tau-tau kita dengar suara ada yang nangis sesenggukan gitu. Lewat sini nembus tembok. Iya, keluarnya dari tembok. Tahu-tahu kayak mau ngerauk saya gitu kan. Wah, di situ udah langsung lari. Selamat datang di Kagak Takut bersama gue Winso yang akan menemani malam Jumat Anda dengan cerita-cerita horor. Asli. Kayak biasa nanti kita bakal mereact video-video horor terus mendengarkan cerita-cerita horor juga dari warga dan juga penonton video-video horor. Tadi udah saya bilang lagi kedua kalinya. Kalau misalnya kamu punya video horor atau punya cerita horor, bisa langsung kirim ke kita. Kalau punya video horor, itu kirim ke pamangrab.tv di IG, di Instagram, DM aja pakai hashtag Kagak Takut. Kalau punya cerita-cerita horor langsung aja bisa di Instagram bisa juga, tapi langsung komen di bawah juga boleh. Nanti cerita-cerita horor yang terpilih bakal mendapatkan hadiah yang menarik dan dapat kesempatan buat ngobrol bersama kita di sini. Langsung aja kita nonton video yang pertama, oke? Jatuh. Ya, ini merekam penampakan yang bapakmu. Astagfirullahaladzim. Gimana sih dia? Allahu Akbar, ya Allah. Palanya muter. Pergi penceng mana jantung. Wait. Iya. Mungkin emang agak pegel tulang belakangnya atau gimana, dia lagi peregangan ya. Aduh. Lagi-lagi nih ada kisah di sebuah rumah kosong ya. Jadi pokoknya udahlah. Kalau nasihat dari saya, mending kalau ada rumah kosong gak usah disamperin ya, mending di rumah aja. Kecuali Anda punya punya ilmu-ilmu apa atau ada kepentingan tersendiri seperti demikian. Ini brojol. Iya. Dari mana? Dari tadi sih. Dari tadi ya? Iya, saya juga lihat. Ini ada apa nih berdiri ya kan? Oh, kirain ada entitas, taunya orang beneran. Iya. Mau konsultasi. Iya, emang biasanya orang-orang di sini mau konsultasi. Iya. Apa ya nih, mau cerita apa nih tentang apa pengalaman yang seru atau gimana nih Bapak Brojol? Yang masih berbau-bau mistis nih. Berbau mistis. Iya sih. Kalau enggak ngapain ke sini? Iya. Jadi gimana nih kisahnya Bapak Brojol? Jadi tuh pernah Mbah lagi tuh kayak pindahan rumah gitu. Pindahan rumah? Iya. Dari mana ke mana? Dari Jakarta ke daerah Parung Panjang gitu. Oh, oke, siap. Tuh kita berangkat dari jam 10 malam. Kita nih siapa aja nih? Saya, mama saya, papa saya nih. Ah, oke. Kayak nyewa mobil gitu kan. Oke, siap. Udah gitu pas udah masuk daerah, pokoknya udah masuk daerah Parung. Tuh tiba-tiba kita kayak ada adik saya. Awalnya berempat. Iya, adik saya tidur tuh. Oh, oke. Tahu-tahu dia ketawa. Tahu sendiri. Itu masih umur sekitar 1,5 tahun lah adik saya. Ini malam-malam. Malam-malam. Ketawa, cuman ketawanya kayak ketawa beda, bukan Iya. ketawa adik saya biasa gitu. Setelah itu udah tuh kayak disasarin kita ke nggak nyampe ke tujuan yang Padahal mah udah pernah ke situ sebelumnya. udah pernah. Iya kan? Iya. Itu pokoknya kita udah hampir 3 kali muter ke tempat situ-situ juga. Jam berapa itu kira-kira? Itu sekitar jam 2-an. Waduh, pagi juga ya. Iya. Jam 2-an tuh kita cuma muter-muter doang. Pokoknya kayak udah masuk kayak hutan gitu. Terus tahu-tahu pas udah mau subuh tuh, pas denger azan subuh tuh, kita baru nemu jalan yang benernya. Berarti ya muter tuh kayak ada berapa jam? 2 jam ada? Udah hampir 4 jam lebih. Nah, serius. Terus nggak apa? Jadi selama si tadi nyasar itu, iya, si adik ketawa-ketawa aja? Ketawa-tawa, cikikikan.
Terus kalian gimana? Yang reaksi yang lainnya gimana ke kamu? Nggak bisa ngomong, Diem cuma aja. saling lihat-lihatan aja, nggak berani, nggak ada yang berani ngomong. Terus Akhirnya pas masuk subuh tuh Hah? denger azan baru kita Iya. kayak nemuin, oh ini jalan ini. Terus nyampe tuh di rumahnya. Akhirnya nyampe. Sampai rumah dibahas nggak? Pasti nggak dibahas ya. Besokannya Besokannya. pas udah siang baru kita bahas. Berarti itu sambil bawa barang-barang. Bawa barang-barang, kita kayak nyewa mobil pick up gitu. Oh iya. Supirnya aja sampai geleng-geleng. Lah, ada supirnya juga. Ada. Jadi Kita kan nyewa mobil ada. Ada jadi berlima jadi. Iya. Seru juga ya. Itu sih paling. Terus ada ini nggak apa? Ada akhirnya kayak nanya ke warga yang lebih mengerti itu kemarin ada apa sih? Kita kok gitu? Ada nggak? Apa kalian keep aja Oh, enggak. sendiri? Keep akhirnya. Oh iya. keep sendiri. Jadi nggak ada penjelasannya Nggak itu ada tuh apa? penjelasan apa. Asli, nah, ya bisa jadi ya. Mungkin ada pernah dengar cerita di daerah situ emang gitu kali atau enggak tahu. Sepertinya. Oh, gitu juga. Belum. Soalnya kawasannya juga jarang, kayak penduduknya juga jarang, rumahnya kan jauh-jauh. Aha. Beda kayak di kota kan rame tuh. Oh gitu. Ini Iya. tuh daerah Tapi apa? daerah Nggak kebayang sih daerahnya, maksudnya pedesaan gitu. kayak dibilang desa sih enggak, Aha. perumahan, tapi akses jalannya ini menuju ke Oh, sana tuh gitu. kayak masih. Sekarang masih di sana? Akhirnya udah enggak, udah pindah lagi ke Jakarta. Asli. Gitu. Nah, itu adalah kisah kapan? Sekitar 7 tahun lalu lah. 7 tahun lalu. Berarti masih udah lumayan dewasa juga berarti. Iya. Terus ada cerita apa lagi? Pernah di rumah juga, Mbak. Saya kan miara anjing nih di rumah. Tuh kalau malam Jumat pokoknya dari udah jam 11 lewat aja. Tuh pasti tuh gonggongannya tuh udah beda tuh. Gonggongannya Kan kayak beda gimana nih? kalau anjing kan misalnya ada orang atau orang asing paling bukuk masih. Iya. Kalau au tuh kita udah paham tuh. Bener nih gimana? Bener, oke. Jadi di kamar saya sama istri saya tuh kayak saya berdua istri saya doang yang dengar. Jadi si anjing gitu. Awalnya. Iya. Terus toto kita dengar suara ada yang nangis sesenggukan gitu. Jam 11. Sekitar pokoknya udah masuk jam 11-12 lah. Berarti enggak. Terus apa maksudnya pas dicari tidak ada, terus Nggak ada. Jadi kayak dengarnya tuh di belakang kamar. belakang kamar. Iya, sesenggukan. Udah ada anak Udah. di kamar yang lain. Iya. Terus dia denger juga nggak? Anak sih nggak dengar. Nggak denger. Pertama istri doang dengar. Ah, Istri diem kan. ah. Terus saya, siapa yang nangis? Kirain anak saya kan. Nah, iya Tapi, benar. oh enggak ternyata. Tapi makin jelas gitu, kedengeran makin jelas. Terus nggak ada penjelasan, maksudnya kayak tadi tuh akhirnya nanya ke warga. Enggak. Akhirnya kayak biasa besokannya. Besokan. Lu denger kan? Pas itu kalian nggak ngobrol. Enggak ngomong sama takut. Dua-duanya penakut sih. Sekarang masih di situ. Masih Ada lagi cerita. sering. Sering Ternyata apa? kata kayak orang-orang yang udah lama tinggal di situ lah. Emang ada Di rumah itu di rumah itu sama di sepanjang jalan gang itu. ada apa? Ada nyebutnya sih si merah katanya. Warnanya merah. Iya. Oh, miske yang warna merah. Waduh. Saya pernah denger tuh katanya yang Levelnya paling tinggi. Dia di atas yang kalau putih kucing tuh. kan oren. Iya. Tapi so far masih cuman juga sih. Maksudnya suara-suara aja nggak Suara, sampai. tapi ada juga yang pernah ditampakin. Siapa yang lihat? Tetangga sih untuk tetangga. Gimana? Kalau saya sih jangan deh, bisa pingsan saya. Jangan Pak, jangan, nggak usah. Gimana cerita tetangga? Tetangga lagi tuh waktu pokoknya hujan-hujan. Lama nggak yang work? Hujan, dia kayak pulang lewat
gang gitu. Jadi di depan gang tuh ada kayak pohon mangga gitu. Jatuh mangga. Aduh, iya. Pas apa? Dia lihat mangganya. Tahu-tahu dari atas masuk ke gang gitu. Itu Warna merah tadi. warna merah tadi. Akhirnya temen saya langsung sakit besokan tuh. Oh iya, biasanya gitu. Seminggu tuh. Waduh, Mbak. Serius. emang biasanya habis melihat seperti itu langsung pada Aduh, sakit ya. kalau saya jangan sampai deh. Jangan lah, jangan Pak. Iya. Muka doang serem saya. Iya. Tapi kalau mau gituan aduh jangan deh. Kayak saya kebanyakan tuh kayak ada pernah di apa order fiktif tapi yang Oh, order, nih ya, sambil gimana. lagi ngebit, order fiktif toto yang order tempatnya kayak di tengah kuburan gitu. Terus diantarin ke situ nggak? Enggak, dijemput. Hah? Dijemput. Maksudnya? Jadi kayak dapet orderan fiktif gitu. Tapi Oh, ini titik apa? jemputnya di pemakaman, Bah. Oh, order apa? Grab bike, apa Iya, orang-orang. Grab bike. Jadi titik jemputnya di kayak tengah pemakaman gitu. Dijemput sama teman saya. Ada yang naik. Nggak ada. Tapi anehnya itu kan jadi udah jam 10-an malam gitu. Iya. Itu katanya kayak ada rame gitu. Tapi sepi, Mbah. Gimana? Rame tapi sepi. Iya. Maksudnya kayak dengar suara-suara hiruk pikuk lah. Iya. Kayak banyak orang beraktivitas. Tapi kan sedangkan itu di tempat pemakaman. Di pemakaman di tengah-tengah. Heeh. Sudah malam, ngapain orang rame-rame ya? Bukan orang sih ya. Iya. Kan orang kayak gitu. Terus akhirnya dia ngacir aja, cabut. Di chat nunggu sekitar hampir 20 menit lah. Hah? Nggak dibales, di telepon juga nggak bisa. Terus akhirnya udah ngacir deh. Asli emang kadang di jalanan suka kayak gitu, Dri. Hati-hati lu. Kalau lagi ngebit. Hah? Iya. Baca doa dulu kalau mau ngebit. Iya sih. Iya. Pasti banyak lah hal mistis yang maksudnya mungkin belum pada cerita juga ke. Iya. Kayak nganterin makanan segala macem. Iya. Ya kan? Terus ternyata rumahnya kosong. Rumahnya gitu-gitu. kosong banyak juga tuh. Iya, kayak gitu-gitu. Belum pernah ya? Hah? Belum pernah. Jangan lah ya. Oh, jangan lah. Bener, saya nggak berani saya kalau yang berbau-bau Iya. mistis tuh. Waktu masih kecil udah ada cerita-cerita horor nggak? Oh, kalau waktu kecil saya cuman pernah lihat tangan doang besar. Enggak cuman dong. Kalau lihat tangan besar enggak cuman. Gimana nih? Serius. Gimana? Jadi kecil dulu tinggal di daerah Cimanggis Depok. Cimanggis Depok. Oke. Iya. Oh, apa? Rumah tuh depannya masih kayak pohon-pohon kayak pohon duren, pohon rambutan tuh. Iya. Belakang sawah. Ah. Jadi mandi habis maghrib tuh ingat banget mandi masih SD kayaknya. Selesai mandi, tau-tau tangan keluar dari tembok gitu kecil. Dari Awalnya kecil, Ah. tau-tau langsung kayak besar gitu. Oh udah tuh nggak bisa berkata-kata langsung lari. Kamar mandi itu di rumah aja biasa gitu. Jadi kamar mandi itu kalau dulu bisa tuh Oh iya yang kamar mandi misah gitu. kayak model-model MCK sih ya. Iya. Akhirnya di situ abis maghrib inget banget. Awalnya kecil. Awalnya kecil. Dia nembus tembok. Iya, keluarnya dari tembok. Tahu-tahu kayak mau ngeraup saya gitu kan. Wah, di situ udah langsung Lari aja enggak pakai baju. Ah? Nggak. Udah pakai anduk. Udah pakai anduk. Langsung lari. Masih bocah juga sih. Terus iya. Oh, dari situ tuh udah nggak berani. Kalau mandi harus ditemenin. Iya sih. Itu mandi sore-sore apa? Abis maghrib Ya, jam 6 jam 6 lewat lah ya. Iya, udah mau iya. Jelang-jelang. lain kali jangan mandi Iya. habis maghrib ya. Terus ternyata ada ini nggak? Ada yang cerita? Abis itu cerita nggak ke warga? Paling ke orang tua, ke nyokap. Tapi nggak ada ini. Itu ternyata emang di situ tuh emang. Kan nyokap udah senyum-senyum doang. Ya. Rasain lo makanya. Ya. Iya. Nyokap ngomong kayak gitu. Iya, kayaknya dia paham juga sih. Mungkin ya, Pasti nggak tahu paham ya. lah ya, kalau Iya. orang tua ya kan. Iya dah. Iya. Oke, kalau gitu
tadi setelah mendengar cerita dari Bapak Brojo, asli kita langsung akan meriak video-video horor kiriman warga. Siap. Kita nonton dulu Bapak Brojo. See. Kamu nggak yang buat? Nah ini tak sadar di belakangnya ada sosok Emang serem itu kayak? Pucet pak mukanya. Iya pucet sih, cuman Belum makan kayak itu. iya. Gimana tuh? Ada titipan. Ada titipan? Iya. Oh, iya. Dari temen nih pak. Oh dari teman. Iya. Siap. Emang biasanya di sini banyak yang nitip. Maaf. Ya ini dia. Aduh, tulisannya kok pada menurun gini ya? Panjang juga nih ceritanya. Ada 2 halaman cerita dari ini, langsung aja kita bacakan ya. Siap. Dari kerabat juga, dari Irwan Nurrohman. Irwan Nurrohman, siapa yang kenal Irwan Nurrohman bisa langsung kirim-kirim salam. Irwannya juga boleh komen di bawah. Wah makasih sudah dibacain. Terima kasih juga Irwan sudah mengirim cerita. Sekitar 3 minggu yang lalu, ini dari kapan nih? Dulu kan dikirimnya kapan? Nggak tahu ya? Oke. Udah lama ya? Sekitar 3 minggu yang lalu, seperti biasa dengan kegiatan saya yaitu ngojol yang kadang suka pulang sampai larut malam. Waktu itu hari Sabtu jam 21.40. Saya mendapat orderan penumpang dari Pancoran dengan tujuan Cawang. Setelah kelar mengantar penumpang itu, saya melipir ke Tebet karena menurut saya Tebet lokasi yang sangat potensi untuk mendapatkan orderan selanjutnya. Begitu? Benar. Oke, bagus. Menit demi menit, batang demi batang. Oh, ngerokok pak, ngerokok ini. Iya, iya. Lagi Lagi sebat. Menit demi menit, batang demi batang saya hisap sembari menunggu orderan. Namun sampai waktu menunjukkan pukul 23.30 saya nggak kunjung mendapat order yang saya harapkan. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Kebetulan kosannya ada di Pangadegan. Saya bergegas jalan ke arah pulang dengan sedikit putus harapan karena nada dering notifikasi orderan tak kunjung masuk. Setengah perjalanan ke orderan saya diberhentikan oleh ibu dan anak perempuan. Ini mulai ini. Kemudian saya berhenti dan menghampiri ibu yang tadi memanggil saya karena saya pikir ibu dan anak itu sedang membutuhkan pertolongan. Setelah sampai di hadapan ibu itu, saya langsung nanya, suara ibu-ibu gimana ya? Mas, apa bisa antar kami ke Kalibata? Di saat itu saya terdiam sejenak sembari melihat anak ibu itu yang mukanya sudah benar-benar pucat. Melihat anak ibu sepertinya tidak berbahaya, melihat anak ibu seperti tak berdaya, akhirnya saya mau walaupun satu motor boncengin 2 orang. Cengtri. Tanpa banyak bicara dan tanpa ada perjanjian harga, akhirnya mereka dengan posisi anaknya di tengah dan ibunya di belakang. Jadi si Irwan anaknya, ibunya. Setelah keduanya naik, saya jalan dan mengambil jalan pintas yang menurut saya paling dekat. Namun di tengah perjalanan, duar, tiba-tiba anak yang di tengah muntah ke punggung saya. Kemudian saya langsung berhenti dan menanyakan kepada penumpang itu apakah baik-baik saja sambil nengok ke belakang. Dan yang sangat tidak saya duga ternyata yang keluar dari mulut anak itu adalah darah yang lumayan banyak. Di situ saya sedikit panik melihat darah di mulut anak itu, karena terasa di punggung saya tuh kena banyak tumpahan darah dari mulut anak itu kan. Kemudian ibunya berkata pada saya untuk segera melanjutkan perjalanan. Dengan perkataan dari ibu itu, saya pun melanjutkan mengendarai motor saya dengan sedikit ngebut agar cepat sampai. Namun baru beberapa meter dari tempat itu, wanita itu pingsan dan dipegang oleh ibunya. Suara tangisan dari ibu itu terdengar sangat jelas, berusaha membangunkan putrinya agar kuat. Jadi itu anak perempuan ya. Namun tangisan ibu itu dibalas dengan suara cekikikan seperti Mbak Kunti. Suara tangis semakin besar keluar dari mulut ibu itu. Tanpa saya sadari ternyata anak itu kesurupan. 3 menit berlalu dengan rasa khawatir, akhirnya sampailah di titik tujuan. Sesampainya di depan rumah, mereka pun turun. Saya juga ikut turun dengan maksud membantu anak yang sedang kesurupan itu masuk ke dalam rumahnya. Setelah turun dan bantu angkat sampai ke dalam rumahnya, saya tidak diperbolehkan untuk langsung pulang.
Oke. Setelah kurang lebih 5 menit berlalu, akhirnya wanita itu sadar dan si ibu akhirnya bercerita bahwa putrinya emang sering mengalami hal seperti itu dan sudah berobat kemana-mana, tapi belum ada hasil. Dan anehnya, kalau berobat ke dokter katanya tidak ada penyakit apapun di tubuhnya. Hingga ibu itu berpikir mungkin itu santet kiriman dari mantan pacarnya. Oh, ini anaknya udah lumayan dewasa, punya mantan pacar ya. Oh, aduh. Serem juga. Iya, gimana ya? Lagi ada yang muntah. Lah, darah kan gimana begitu. Aduh, semoga Bapak Irwan dilancarkan rezekinya lah ya, sudah mengantarkan warga-warga yang sedang kesusahan di malam hari. Ya. Ngeri sih, saya kepikiran jadi ada yang muntah darah gitu dan ternyata ada kerasukannya. Gimana menurut Bapak cerita Bapak Irwan ini gimana? Menarik ya? Menarik sih. Saya ngebayangin kalau saya bawa udah pasti saya teriak-teriakan juga sih, nggak pakai kesurupan ya. Iya. Jadinya jadi rame ya, ada 2 orang yang teriak-teriak di motor tersebut. Oke. Nah, ini buat Bapak Brojol ini. Pak, baca. Jadi gimana Mbah solusinya Mbah? Ya, buat Bapak Brojol yang tadi, tenang saja nih, saya sudah ada solusi. Sebentar, saya harus ini dulu, Harus apa tuh? tanya dulu sama yang biasa. Tobing. Mana Bing? Nakal, didorong-dorong saya nih. Kamu nih. Bisa gitu, si Tobing udah mulai agak agresif. Saya agak kesel juga nih lama-lama nih. Bentar ya, buat Bapak Brojol. Ini mah sekedarnya aja ya. Biar kalau lagi ngebit, apalagi di malam hari, biar nggak gelap, nyalain lampunya aja kendaraannya ya. Iya. Yang ini mah biar jimat keberuntungan. Boleh nggak percaya, boleh tidak percaya ya. Iya. Ini disimpan, nanti bisa lah pokoknya. Ini taruh dompet aja nih. Taruh Mbak, dompet, ya. Siap. Jangan taruh di celana, ntar takutnya kecuci rusak. Luntur. Iya, luntur. Harus kesini lagi nanti kan. Oke Mbah. Bang Ya. Winsoy, Ya, makasih banyak. ini nih thank you banget sebelumnya. sudah datang dan Siap. berbagi cerita, sudah menyampaikan juga macam-macam cerita dari Irwan dibawain juga. Siap. Ya, terima kasih. Makasih Bapak banyak Brojol. Bang Winsoy. Ya, hati-hati di jalan ya. Izin pamit ya. Ya, hati-hati. Siap. Jangan lupa pulangnya naik apa? Naik Naik Grab. Iya. Oke. Grab now ya. Grab now. Ya. Oke Mbah. Ya, hati-hati di jalan. Siap. Ya. Oke, para warga, sekian cerita-cerita horor kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk kalau misalnya kalian punya video horor yang mencekam, langsung kirim ke amangrab.tv di DM Instagram. Jangan lupa pakai hashtag kagak takut. Kalau punya cerita yang berupa tulisan, bisa juga di DM di IG. Cuman kalau mau komen di bawah juga boleh di YouTube, biar nanti kita bisa baca rame-rame. Tentu saja nanti cerita yang paling serem, video yang paling mantap nanti bakalan kalau video kita puterin di sini. Kalau cerita dibacain kayak cerita tadi Bapak Irwan, tentu saja nanti ada hadiah menarik untuk cerita yang terpilih. Dan ada kemungkinan juga nanti kalian bisa diajak buat berkonten di sini seperti Bapak Brojol tadi. Oke, gua Winsoy. Sampai jumpa di Kagak Takut malam Jumat yang berikutnya.